Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Philip Online, selamat datang di podcast kami, Suara Birokrat Kita. Tentang kita membicarakan inspirasi kepemimpinan, pelayanan publik, dan masa depan daerah kita. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu istimewa yang tidak asing lagi nih bagi warga Kecamatan Citangkil, tentunya Bapak Camat Citangkil. Halo Bapak, selamat pagi. Iya. Bapak boleh dong perkenalan dulu nih untuk sahabat Philip Online. Baik, terima kasih sahabat Philip Online dimanapun berada. Kenalkan, saya Ikhlas Sinufus, Camat Kecamatan Citangkil. Alhamdulillah bisa hadir di ruangan ini, ruangan terbuka yang penuh dengan sinar matahari yang sangat luar biasa. Ini salah satu keberkahan dari Allah. Iya, baik, terima kasih Bapak. Dan kita juga ditemani oleh Bapak Lurah Taman Baru. Halo, selamat pagi Bapak. Iya. Buat Philip Online, perkenalan kami Lurah Kelurahan Taman Baru, Kurkon. Terima kasih. Iya, wah tadi sudah disinggung sedikit nih Pak ya, kita ada di ruangan terbuka. Iya, ternyata kita ada di KWT Mawar, lingkungan Kedawung, Kelurahan Taman Baru ya Pak ya. Betul. Boleh diceritakan dulu nih Pak, di lingkungan kita nih kayak banyak tanaman-tanaman, lagi nanam apa aja sih nih Pak di sini? Ya, betul Bu. Ini kita bersama Pak Lurah serta KWT di sini kita ingin melihat sejauh mana KWT di Kecamatan Citangkil, wabil khusus di Kelurahan Taman Baru ini bisa teroptimalkan. Dan alhamdulillah di sini KWT Mawar ini ada banyak tanaman, Iya. tanaman singkong, kemudian timun, terong, semua ada di sini. Makanya saya ingin bersama Pak Lurah, ini baru Kelurahan Taman Baru, insya Allah kelurahan semuanya kita akan melakukan hal sama, melihat sejauh mana KWT ini bisa optimal. Nah, karena ini program ketahanan pangan juga, terutama dari Bapak Presiden, kemudian pemerintah provinsi dan kota juga. Artinya kita berkolaborasi dan sinergi dalam mereka program ketahanan pangan, terutama melalui program KWT ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak ya programnya ya. Kita di tengah-tengah ini walaupun cuacanya sedikit panas, tapi wah nggak mengurangi semangat kita untuk hari ini ya Pak ya. Iya, jadi wah tanamannya banyak sekali ya Pak ya. Dan suasananya juga walaupun panas tapi tetap asri ya. Asri iya, banget. asri banget nih Taman Baru teman-teman. ini asri. Banyak lahan-lahan ya, tanah-tanah yang memang masih cukup luas. Dan ini perlu dioptimalkan. Nah, harapan kami ya Kelurahan Taman Baru menjadi pertanian terpadu juga. Walaupun sudah ditempatkan kecamatan yang lain, tetapi kami mengoptimalkan ada beberapa kelurahan di Kecamatan Citangkil yang harus kita optimalkan, yaitu lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi kita gali kembali dioptimalkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Kita ada 3 kelurahan rencananya. Kelurahan Taman Baru yang saat ini saya ada dengan Pak Lurahnya, nanti Kelurahan Lebak Tendok dan Kelurahan Ciringgu. Kenapa 3 kelurahan ini? Karena lahannya masih cukup luas kesipanya. Kelurahan yang lain karena memang sudah kepadatan penduduk, lahannya sudah tidak ada, maka kita yang ada ini kita optimalkan. Nah, bagaimana yang kelurahan yang memang lahannya sudah tidak ada, paling tidak program urban farming. Nah, itu harus kita optimalkan juga. Nah, sebagai ya dalam menjaga ketahanan keluarga juga. Wah, menarik sekali ya sahabat Philip Online. Kita akan bicara dan ngobrol bareng lagi dengan Pak Camat tentunya dan Pak Lurah juga semakin lebih dalam lagi nih. Kita akan sama-sama mengenal sosok Pak Camat, bagaimana cara kepemimpinannya, terus bagaimana program-program yang sedang dijalani hari ini gitu ya, dan seterusnya tentunya ya Pak Camat ya. Bisa diceritakan nih Pak sedikit latar belakang Bapak dan riwayat pendidikan Bapak? Baik, terima kasih. Betul, kami memang berlatar belakang di kesehatan. Jadi bermula kami bekerja di rumah sakit kurang lebih 19 tahun. Waktu itu di pelayanan ya kepada pasien. Kemudian berpindah ke manajemen sebagai kasih pelayanan keperawatan. Dan selang beberapa tahun kemudian diamanahkan untuk memimpin kewilayahan. Nah, di wilayah yaitu di Kecamatan Purwakarta. Kecamatan Purwakarta yang mana juga latar belakangnya karakteristiknya berbeda ya dengan Kecamatan Citangkil. Di sana saya kurang lebih 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah atau 15 bulan ya. Saya berada di sana dan luar biasa. Di sana karakteristiknya banyakkan penduduk lokal ya,
dan guyub dan sebagainya. Dan beberapa di tahun 2023 ya kami dimutasi atau dipindah tugaskan di Kecamatan Citangkil. Nah, saat ini saya kurang lebih 2 tahun ya berada di Kecamatan Citangkil sama Pak Lurah. Menarik sekali ya sahabat Philip Online ya. Jadi ternyata Bapak latar belakangnya dari kesehatan luar biasa sekali. Sekarang menjabat sebagai Bapak Camat di Kecamatan Citangkil. Iya. Pak, apa nih Pak pengalaman yang paling berkesan di kepemimpinan Bapak sebelumnya gitu Pak? Boleh diceritakan? Betul. Kalau sebelumnya kami di pelayanan kesehatan, kita bisa melayani orang-orang yang memang butuhkan uluran tangan kita, terutama kesehatan. Itu juga pelayanan kesehatan itu sangat mulia. Jadi kita bisa membantu orang, gimana bisa sembuh, gimana bisa terobati, itu karena kesehatan. Dan waktu kami di sana kita membuat healing garden tuh, taman healing, taman pemulihan bagi pasien atau pengunjung. Kita buat taman di sana, alhamdulillah sekarang bisa termanfaatkan. Itu salah satu berkesan ketika kami memang berpindah tugas dari rumah sakit ke kecamatan. Saya bisa merasakan bahwa apa yang kami buat bisa dipakai oleh rumah sakit maupun dengan pasien keluarga pasien. Nah, setelah kami berpindah ke kewilayahan, tentu ini berbeda lagi, sangat kompleks ya, menghadapi dengan berbagai macam karakter masyarakat, dengan suku yang berbeda, etnis, kemudian tokoh masyarakat, pemuda, itu menjadi tantangan bagi kami bagaimana melihat menghadapi dengan berbagai macam karakter segitu ya, terutama masyarakat. Intinya kami sebagai camat harus senantiasa melayani, membersami dan menyapa mereka, karena mereka juga butuh uluran tangan kita, butuh komunikasi. Makanya kami ingin hadir ke tengah-tengah masyarakat bersama para lurah, bahwa kita harus hadir melayani, bukan dilayani, tapi kita harus memberikan pelayanan. Karena kita adalah pelayan masyarakat. Jadi sebagai pemimpin kita harus melayani. Ya tentu juga dengan sesuai dengan norma-norma, ya etika dan sebagainya. Kita harus melihat karakteristiknya. Siapa yang kita temui, dengan siapa kita berbicara, masyarakat, tokoh pemuda dengan berbagai macam. Nah, Kecamatan Citangkil yang multi etnis, heterogen, banyak suku di sini ya, dari suku Batak, Madura, ya Jawa, Sunda, dari Sumatera ya, dari Papua juga ada, jadi semua ada di sini. Jadi menjadi tantangan. Maka kami berharap semua para lurah di Kecamatan Citangkil harus sama-sama membersamai melayani pada masyarakat. Intinya adalah dalam kepemimpinan kita harus melayani. Melayani kepada masyarakat, menyapa, kemudian juga mengadvokasi ya apa yang menjadi kebutuhan. Tentu kami juga bukan Superman ya. Kita ada support tim dengan Pak Lurah, dengan koordinasi RT RW. Nah, kolaborasi ini penting. Komunikasi penting dari mulai bawah sampai atau atas ke bawah. Kita sering top down atau atas ke bawah, itu penting. Kalau dari bawah nggak kurang komunikasi, nanti timbulnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi komunikasi penting saat ini di era media sosial juga. Walaupun memang mudah diakses, tapi kita harus perlu menelusuri. Khawatir informasi didapat tidak sesuai, maka perlu terjun langsung. Maka kita telusuri di mana kejadiannya, tepatnya di mana, dengan siapa, orang mana, dengan kondisi apa. Itu menjadi kita ketika menerima masukan, kita harus telusur tuh, benar atau tidak warganya, kenapa, sejak kapan, dan di mana, dengan siapa, di mana di sekitarnya. Itu makanya perlu kolaborasi. Artinya kolaborasi, sinergi antara lurah camat. Maka komunikasi penting dalam memberikan pelayanan. Wah, luar biasa sekali nih, menarik banget nih sahabat Philip Online. Ternyata Bapak sebelumnya pernah menjabat di pelayanan rumah sakit ya Pak ya, dan sekarang juga pelayanan di pemerintahan gitu ya Pak ya. Jadi sudah terbiasa ya Pak ya? Terbiasa. Iya, terbiasa. Menarik sekali nih sahabat Philip Online. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, makna kepemimpinan bagi Bapak itu apa tuh Pak? Dan tentunya saat memimpin di Kecamatan Citangkil ya Pak ya? Mana kepemimpinan itu adalah bagian kita harus bisa bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan. Kemudian harus jujur, kemudian melayani, ya. Kemudian juga kita harus benar-benar dekat dengan masyarakat. Mereka adalah keluarga kita, mereka adalah sebuah rumah yang harus kita bangun dengan berbagai macam tipe karakter, karakteristik kayak kita. Itu adalah bagian untuk
bagian dari keluarga. Jadi kepemimpinan itu selain melayani, kepemimpinan dalam suatu keluarga saling menguatkan, mengokohkan. Dan apalagi dari kami sebagai diamanahkan, tentu saya sangat berkesan bisa membantu masyarakat, bisa melihat kondisi di lapangan, bisa meringankan beban masyarakat, bisa membantu walaupun memang belum maksimal. Tapi ikhtiar kami ada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu semua baik itu kelurahan maupun para aparatur sipil, kecamatan, kelurahan sama-sama. Insya Allah mereka sudah memahami kepemimpinan itu, dan kami harap kepemimpinan yang dicontohkan oleh para khalifah Nabi Muhammad SAW serta para pemimpin dahulu juga akan menjadi cerminan bagi kita bagaimana kita harus bisa melaksanakan sesuai dengan norma agama, sesuai dengan undang-undang juga, dan tentunya juga kelibatan kita bersama para tokoh masyarakat serta para alim ulama. Masya Allah, luar biasa. Bapak sudah, kepemimpinan mungkin Bapak mah sudah hatam banget ya Pak ya. Sudah baru kulit belum. Iya, nih Pak, gimana ya Pak ya karakteristik wilayah Citangkil dari segi geografis dan sosial masyarakatnya itu seperti apa tuh Pak? Ya. Kecamatan Citangkil ini penduduknya paling banyak, terbanyak sekota Cilegon, kurang lebih 84.000 jiwa gitu ya. Dan di sini ada wilayah pertanian ada, pemukiman ada, termasuk industri juga ada. Ada di sini karakternya itu. Kemudian juga banyak pendatang juga, penduduk lokal masih ada, keguyuban masih ada, gotong masih ada. Ini kalau kita lihat potensi dapur berbeda. Kelurahan Taman Baru potensinya ada selain dengan masih dalam pertanian, kemudian ada budaya, kekompakan RT luar biasa, guyubannya saling gotong royong ya. Kemudian di Kelurahan Lebak Denok juga masih ada lahan yang masih luas harus kita optimalkan. Ya, tentu juga itu masih banyak juga ya penduduk lokalnya, walaupun ada juga yang dari luar. Kemudian di Samangraya ya walaupun lahannya sudah menipis ya, tetapi masih bisa dioptimalkan. Tentunya kelurahan-kelurahan yang lain. Artinya dari sumber dari masyarakat yang cukup banyak dengan pendatang, dengan motif etis, yang itu tantangan bagi kita. Maka ketika mereka ada di lingkungan sama cetek mereka keluarga kita. Keluarga kita, dan kita bersama-sama yuk kita membangun ya lingkungan, membangun masyarakat bersama, tidak bisa sendiri. Makanya ada kelurahan, ada RT RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda gitu ya. Dan termasuk juga Babinsa tadi. Wah, jadi kolaborasinya erat sekali ya Pak ya. Betul sekali nih sahabat Tulip Online. Terus potensi unggulan apa nih Pak yang akan dikembangkan di Kecamatan Citangkil ini? Kami memang sesuai dengan program pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah, provinsi dan pusat, bahwa yang kita unggul adalah program bagaimana program ketahanan pangan. Dengan program ketahanan pangan ini ingin proses ketersediaan pangan di masing-masing wilayah itu, terutama kelurahan RT itu bisa berjalan. Siklusnya itu adalah di internal. Jadi tidak masih jauh-jauh ke mana keluar, tapi minimal lingkungan kita. Makanya pengen penguatan KWT nih saat ini yang saya dengan Pak Lurah di sini ini penguatan KWT. Gimana KWT di sini sudah optimal belum? Kalau misalkan belum, berarti kita harus mengundang lintas sektor, misalkan Dinas Tanaman Pangan, kemudian Dinas apa lagi Pak Lurah? Lingkungan hidup. Ya, terutama SHR juga. Artinya kita ingin ketahanan pangan di masing-masing KWT bisa berjalan optimal. Jadi jangan putus. Kalau bisa berkesambungan, berkelanjutan. Misalkan potensi KWT ini kecenderungannya ke pertanian, misalnya ternak lele. Ini misalkan terkait ke mana ubi-ubian. Nah, sehingga sentranya itu akan, nah kita harus ada digital tuh. Kita ingin adanya tanaman pangan itu ada digitalisasi. Misalnya kan ada, kita sih memang sudah bikin roadmap ya, gimana nanti ke depannya. Tapi kan kembali lagi keberlanjutan ya, siapa nanti yang memimpin ya. Intinya dalam sebuah dengan digital itu, kelurahan ini produksinya tanamannya mawar. Sini produksinya adalah jagung. Nah kita pingin
semua sentra itu terpenuhi itu. Oh ya, sana ada, nanti belanjanya bisa online, bisa juga nanti dikirim. Nah itu saya pingin program ketahanan pangan sama itu bisa berjalan, tentu dengan mengoptimalkan lahan-lahan ini. Nah cuma kita kendalanya, lahan yang mau kita pakai ini ya kan perlu biaya, perlu dukungan. Nah, dukungan dari mana? Yaitu dari PBD, dari yayasan dan sebagainya. Kalau ini memang mendukung, insya Allah akan bisa minimal di kecamatan atau di tingkat lokal bisa berdaya guna. Nah, ada beberapa hambatan juga, kendala itu ketika lahan yang mau dipakai kan kita harus izin. Tidak serta-merta kita pakai tapi tanpa izin juga bermasalah. Intinya yang punya lahan harus siap sedia. Terus nanti ada masa berapa lama pemakaiannya. Ketika masa pemakaian misalkan 5 tahun, nanti selama 5 tahun lahannya tidak boleh dijual belikan. Dia harus difungsikan sesuai apa yang diperuntukannya. Jadi harapan kami program ketahanan pangan sebagai salah satu di antara unggulan ini harus dilakukan. Kemudian argo industri. Argo industri itu kami inginkan di titik dari mulai Kebonsari sepanjang jalan utama nasional itu kan banyak jual alat-alat produksi industri ya. Ada baut, ada terpal. Kita ingin daerah itu jadikan titik juga agroindustri. Artinya sepanjang jalan itu sampai ke Warnasari bisa terakomodir, misalkan ada di sana khusus jual alat-alat berat, alat-alat yang memang penunjang alat berat. Nah itu saya harapkan demikian. Nah, termasuk juga kelompok-kelompok UMKM. Nah, UMKM yang ada di Kecamatan Tenggel ini kan ada yang mati suri, ada yang berjalan sudah bagus. Nah, kita ingin didorong UMKM ini juga harus berkesinambungan. Jadi sebagai rangka penguatan juga. Nah, produk-produk tahanan pangan itu yang ada di KWT bisa dijual ke UMKM. Nah, sehingga nanti akan bersinergi. Ya, kami sih ingin semua gunggulan yang ada di Kecamatan itu bisa bersinergi. Jadi satu terintegratif sehingga masyarakat produksi di sana ada A. Jadi sehingga perputaran ekonomi kan enak. Ya, jadi ya perputaran ekonominya baik, maka akan timbullah saling kebersamaan, keterongan. Dan yang penting ya bagi kita nih ibu-ibu rumah nih, ya mari kita budayakan nih produk lokal. UMKM harus kita beli dari nggak usah jauh-jauh lah. Tangga kita ada yang bikin emping, ada yang bikin dipang, belilah di antara kita nggak usah jauh-jauh, gitu kan? Kalau perputaran ini di lingkungan bisa terwujud, oh iya, enak nih kan, gitu, nggak usah ongkosnya juga tidak mahal, lebih efektif, termasuk belanja-belanja di tetangga nih, ya belanja di warung, kalau bisa dioptimalkan itu bagian dari apa namanya untuk menjalin silaturahmi ya. Jadi sekali lagi ya unggulan-unggulan yang akan kita ciptakan, kita dorong benar-benar bisa berjalan. Amin. Iya, dari Pak Lurah. Yang ini, Kak. Iya, boleh dari Bapak seperti apa, Pak? Kasihkan Pak. Izin Pak Camat menambahkan sedikit terkait dengan KWT. Izin Pak Camat sedikit menambahkan ya Mbak Dina. Iya. Terkait dengan KWT yang ada di desa. Memang sekarang karena pasca musim yang nggak pasti, ya dampak semua tanaman yang ada Pak Camat. Mudah-mudahan ini bisa dikolaborasikan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan biar KWT yang ada di Tambar Baru bisa berkembang lagi. Barangkali itu. Iya. Amin, kita doakan sama-sama ya, semoga program unggulan ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ternyata programnya sangat terstruktur sekali ya Pak ya, inovatif, terintegrasi juga, luar biasa sekali nih sahabat Willip Online. Oke, baik Bapak, dalam mengelola Kecamatan Citangkil ini ya Pak ya, apa nih Pak tantangan yang Bapak hadapi gitu? Tantangan yang pertama adalah SDM. Sumber daya manusia. Itu tantangan kita. Ya, dimana sekarang sumber daya manusia kan berbagai macam ya, terutama dari luar dan istana. Kalau di kecamatan sendiri, terutama dalam peningkatan kualitas SDM harus tetap di zona. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus adaptif terhadap teknologi yang sekarang mana mudah sekali diakses. Nah, kita tuh sebenarnya bisa belajar
dari teknologi itu bisa lihat misalkan di kecamatan mana, kelurahan mana, kan bisa melihat tuh. Jadi pertama tantangan SDM kita, ya SDM terutama sebagai kami, saya pribadi pun masih perlu ya Pak Lurah, perlu diberikan peningkatan kualitas pelatihan sebagainya, karena kan kita harus mengikuti zaman ya. Mungkin kecamatan lebih maju dari kecamatan Citangkil kan, nah kita harus adaptif. Jadi pertama ada SDM, yang kedua adalah terutama dari luar masyarakat. Sekarang masyarakatnya berbeda dari yang dulu. Ya pertama karena kesibukan waktu, ada juga yang nggak mau keluar rumah, pengennya dilayani atau pengen langsung cepat selesai, ingin serba cepat. Itu sekarang berbeda. Kayak dulu mungkin masih menunggu, sekarang nggak bisa karena semuanya siklusnya pengen semuanya mudah, cepat, mudah terlaksana. Jadi ini tantangan kita. Artinya di era digital sekarang, SDM khususnya di keluar kecamatan harus adaptif, bahwa kita pelayan harus cepat, tidak bisa nunggu-nunggu berlama-lama, ya kan? Tadi bisa ada jemput bola, ada pelayan yang lainnya. Jadi itu salah satu kita untuk mengikuti apa kebutuhan saat ini. Jadi yang lama kita jauhkan, jadi kita belajar, tapi kita harus bagaimana kondisi pelayan harus bisa lebih humanis, lebih integratif, dan bisa langsung diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita lambat pasti netizen akan berbicara lambat, pasti akan berbicara. Sekarang eranya harus terbuka gitu. Jadi tantangan gitu. Nah kita sebagai ya wilayah juga tentu dengan kemampuan yang kita miliki, ya mau dimaklum, ya dengan segala kritikan yang kita terima, ya baik itu positif negatif, itulah resiko sebagai pemimpin, jadi sebagai Pak Lurah, Pak Camat, ketika layanan belum terselesaikan, mungkin ada miskomunikasi rame, padahal ketika ada komunikasi yang itu kita cek dulu mana, ketika akhirnya terbukalah berarti ada kendala, baik itu di SDM-nya, kendala mungkin ada miskomunikasi. Jadi semuanya ya tantangan yang dihadapi adalah selain SDM, kemudian lingkungan, teknologi, dan ya eksternal. Ya, itu Iya, jadi tentunya harus berkolaborasi ya Pak ya, antara kepemimpinan dengan warga gitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau program-program unggulan di Kecamatan Citangkil nih Pak, apa saja nih Pak? Baik, perlu sampaikan Bu Mbak Dini, kemarin kita alhamdulillah telah membuat pelayanan satu pintu terpadu Kecamatan Citangkil, namanya Petruk. Jadi pelayan ini memudahkan masyarakat dalam membuat administrasi. Dulu misalkan pelayanannya hanya KTP, AK, ya kan, misalkan sekarang tidak mampu. Nah sekarang sudah ada pelayanan tambahan, pelayanan izin berusaha sudah ada, pelayanan pajak kendaraan bermotor, yang ini pajak informasi BBB ya. Nah, kemudian keterangan waris dan sebagainya, tanahan saja. Cuma yang kemarin yang saya terbantu adalah pelayanan pajak kendaraan bermotor, ya kan. Jadi pelayanan pajak kendaraan bermotor itu satu-satunya di Provinsi Banten, hanya Kecamatan Citangkil. Oh, luar biasa sekali ya. Iya. Ya tentu ini kan memberikan contoh kecamatan yang lain. Ini kita sama-sama membantu masyarakat, terutama dalam ya peningkatan PAD nih, PAD baik itu provinsi maupun daerah, dan alhamdulillah masyarakat terbantu. Jadi nggak mesti jauh-jauh ke Samsat, bisa juga di Kecamatan Citangkil. Itu sangat mudah. Memang keterbatasannya hanya sifatnya perpanjang, tapi kalau gantikan harus di sana. Tapi ini kan salah satu upaya mereka terbantu. Jadi ketika mau perpanjang, cukup di kecamatan aja. Jadi mereka masyarakat alhamdulillah terbantu. Itu salah satu ya yang unggulan yang kemarin. Alhamdulillah kemarin Kecamatan Citangkil menjadikan pelayanan terbaik ya. Wah, luar biasa sekali nih sahabat Tulip Online ya. Kota Cilegon, di OPD Kecamatan, itu kan satu amanah ya. Maka kita harus pertahankan nih, gimana pelayanan tetap berjalan. Jadi bukan pada saat kami saja mimpi, tapi nanti berkelanjutan. Kemudian juga
selain pelayanan terpadu, kita ingin penguatan ketahanan pangan yang tadi kami sampaikan. Program kedua, ya, kemudian peningkatan kualitas UMKM. Bagaimana UMKM ini juara, siapa slogan juara. Jadi kita harus juara juga nih UMKM-nya. Ketahanan pangannya juara, UMKM-nya juara, dan termasuk juga apa? Pendidikannya juga harus juara, berkualitas ya. Jadi ini semuanya adalah dalam rangka pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan masyarakat, juga memberikan mengadvokasi terkait dengan kebutuhan layanan dasar kesehatan, kemudian juga lapangan pekerjaan dan sebagainya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Menarik sekali nih Pak yang tadi tentang perpanjang ini ya Pak ya. Perpanjang STNK gitu. Jadi bisa ke Kecamatan Citangkil aja itu ya Pak ya. Bisa, ya. Wah, iya. Itu mulai kapan itu Pak programnya itu Pak? Program itu di bulan November kalau tidak salah. November 2024. Itu belum keluarnya pergub terkait dengan apa? Penghapusan ya. Padahal kita sudah memberikan pelayanan itu. Iya, alhamdulillah dilalahnya ketika program Pak Gubernur pas momennya. Nanti tepat apa yang sudah kita sudah memfasilitasi tempatnya, ternyata program Gubernur dalam rangka penghapusan administrasi pajak. Tadi juga sangat menarik sekali Bapak ya. Jadi untuk warga Kecamatan Citangkil khususnya ya, kalau misalnya mau perpanjang STNK cukup ke kecamatan saja. Wah, inovasi yang luar biasa ya Pak ya ini. Saya juga kagum sekali nih Pak mendengarnya. Masya Allah. Itu selanjutnya nih Pak, apa yang menjadi fokus pelayanan kepada masyarakat? Apakah ada inovasi digital tadi yang jemput bola yang sudah Bapak singgung gitu Pak, atau sistem baru gitu Pak? Boleh diceritakan? Ya kami sih tentu ketika mau mengadakan inovasi kita akan minta masukan juga. Libatkan Pak Lurah, para kas yang terkait bagaimana nih roadmapnya ke depan, mau kemana nih kelurahan dan kecamatan gitu ya. Seperti tadi integratif, contoh misalkan kita ingin ketahanan pangan nih secara integratif dengan basis digital. Kemudian juga tentu para lurah juga kan ada yang ikut diklat ya, ada yang ketertiban itu mereka harus berinovasi. Berinovasi itu bagaimana yang tadinya tidak ada menjadi ada, outputnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya semua masukan-masukan dari bawah, termasuk juga dari RT RW, para masyarakat, kelurahan, dan lintasnya kita satukan sehingga nanti program yang kita bangun itu bisa tercapai. Kan bisa kelihatan anggarannya dari mana, terus nanti outputnya kemana, sasaran ke siapa. Nah dukungannya kan dari siapa, kan mungkin tidak serta-merta kita ke APBD, kita berharap CSR itu membantu. Makanya anggaran dari mana, kita perlu mengundang CSR para industri. Makanya kami ada wacana kita ingin ada apa namanya urun rembuk ya, FGD kecamatan bersama para CSR, para industri. Ini dalam rangka membantu program-program dari kelurahan. Kelurahan A agendanya apa nih, kelurahan B kelurahannya misalkan apa nih, ini nanti kita jadi satukan. Nanti program disampaikan, nanti industri akan melihat, oh saya mau membantu terkait stunting, saya membantu terkait dengan KWT, saya membantu dapat olahan sampah. Itu akan kelihatan. Makanya kita pingin masukan-masukan dari kelurahan, dari masyarakat, kita jadi satu. Nah roadmap, kita punya roadmap itu muncul. Ya, memang kemarin kita punya roadmap tapi belum terlaksana karena kendala anggaran. Ada waktu, semudah-mudahan ya tentu nanti Pak Lurah dan semua stakeholder bisa mensukseskan dalam FGD tersebut. Nantinya jangka panjangnya monggo silakan nanti siapa yang akan meneruskan gitu kan, minimal ada gambaran tuh. Nah tentu FGD program nanti kan sinkronisasi dengan program Pak Wali Kota. Nah, jadi tidak bisa, nggak boleh jauh, harus sesuai dengan program Wali Kota ya. Ada 17 ya program Wali Kota yang harus kita sinkronisasi sehingga nanti sesuai dengan RPJMD Pak Wali Kota. Oh begitu, baik Pak. Kalau misalnya dukungan pemerintah Kecamatan Citangkil nih Pak terhadap UMKM, koperasi, terus pemuda di wilayah juga bagaimana Pak? Ya kita dukungan pasti mendukung apapun ya. Ya kita ke masyarakat dukung, termasuk dari pulang luar biasa. Lurah itu sangat membantu karena yang terjun langsung kemarin Pak Lurah. Pak Lurah sifat komunikasi kita, ayo kita terjun gitu kan. Dan dukungannya ya terkait dengan pembinaan,
ya pelatihan. Ada kalau misalkan program yang belum bekerja ada pelatihan K3 ya. Ada pelatihan pengelasan, ada pelatihan servis AC. Itu dukungannya. Dalam kelembagaannya banyak juga termasuk kepemudaan ya. Ada Risma, ada KNPI, ada Karang Taruna itu program. Jadi mereka juga akan dilibatkan dalam setiap program pembangunan, masuk masukan mereka. Nah tentu kita juga dengan lintas sektor ya, misalkan dengan dinas terkait, dinas tenaga kerja, dinas PU, dinas sosial. Jadi ini semua saling berkaitan. Nah, karena kita adalah sifat kolaborasi dengan lintas OPD. Oh gitu, jadi berkolaborasi dengan lintas UPD ya Pak ya. Selain kolaborasi dengan lintas UPD nih Pak, kan kita mengingat di sini kita tuh ada di wilayah tengah-tengah industri ya Pak ya, Kecamatan Citangkil itu Pak. Kira-kira ada nggak Pak kolaborasi dengan pihak industri gitu Pak? Oh banyak sekali Pak. Termasuk kemarin kita ngadain pelayanan paten itu, pelayanan tempat itu per industri. Itu dari mereka. Ya, ada yang belikan alatnya, ada yang belikan AC-nya, ada yang belikan kursinya. Itu salah satunya. Mungkin dari keluar juga sama. Kayak kolaborasi misalkan kemarin bantuan sosial. Rumah Rutilahu ya Pak Lurah ya. Mereka membantu. Apa itu Pak? Rumah tidak layak itu misalnya rumah roboh. Mereka membantu dalam segi pembangunannya ya. Mungkin ada kucuran dananya tapi dibelanjakan buat membangun itu. Kemudian juga kolaborasi dari industri terkait dengan sampah. Misalkan di Warnasari ada dari PT Wasak kalau tidak salah, terkait dengan program hijau. Ya. Kemudian mungkin dari industri lain juga sama. Misalkan pendidikan, beasiswa ada, ya kan? Program selain beasiswa, biasa kegiatan 17-an nih. Pasti mereka akan membantu. Ya, dukungan kegiatan agamaan, kepemudaan 17 Agustus. Mungkin Pak Lurah jadi nanti menyampaikan apa saja sih bentuknya, bisa ditambahkan ya. Ini secara gede besar semua industri yang di wilayah Citangkil ini mereka berkontribusi. Tinggal kita optimalkan kembali saja dari industri yang ada ini untuk mana titik harus kita bantu. Makanya perlu data, perlu ada FGD nanti. Ini loh titiknya Pak, ini titiknya ya Bu. Harus kita bantu. Yang dari Pak Lurah. Iya. Boleh Bapak Lurah menambahkan? Terima kasih Pak sedikit menambahkan terkait dengan industri yang ada di wilayah Kecamatan Citangkil, khususnya wilayah Kelurahan Tanjung. Itu sering kita mengajukan seperti pembangunan masjid, alat dibantu, sosial seperti bansos, hidangan massal dan lain sebagainya itu. Alhamdulillah industri yang ada di wilayah Citangkil membantu kepada kami, walaupun letak kelurahan kami jauh dari area industri. Iya. Itu aja. Wah, jadi ada sunatan massal, segala macam itu dibantu ya Pak ya dengan pihak industri ya Pak ya. Iya, luar biasa sekali nih sahabat Willip Online, sangat menarik juga nih. Kalau misalnya Pak mau nanya lagi nih, upaya-upaya apa yang dilakukan kecamatan dalam mendukung isu-isu strategis seperti penanganan stunting, kebersihan lingkungan, dan penyerapan tenaga kerja lokal nih Pak? Baik, ya, terima kasih Mbak Dini terkait dengan dukungan atau apa ya tadi? Mendukung isu-isu strategis nih Pak. Yang sekarang menjadi strategi adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Ya, kami tentu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas tenaga kerja, termasuk juga ke industri, untuk ya ada peluang kerja. Minimal ada pemagangan atau direkrut ya sebagai pegawai di industri tersebut. Dan PR kita adalah bagaimana yang belum bekerja ini kita tingkatkan skillnya. Apa yang kita optimalkan skillnya nih, misalkan K3, kemudian kemampuan komunikasi. Intinya potensi yang dimiliki anak ini apa? Kita perlu digali nih informasinya terutama dari kelurahan. Apa sih potensi yang dimiliki anak, sehingga nanti ketahuan nih si A peluangnya ke industri ini. Nah, ya kami sih berharap peluang kerja ini ya arti peluangnya kalau bisa lebih luas lah ya. Memang kita tidak menutup diri dari luar boleh saja, tetapi skala prioritas harus dioptimalkan sebagai bentuk komitmen ya bersama dalam rangka melibatkan tenaga kerja lokal. Nah, itu sudah ada aturannya. Kemudian juga
tidak boleh artinya dikasih, harus ada memang sesuai komposisinya. Kalau memang kebutuhannya A, ya paling tidak melibatkan akademisi atau sekolah supaya mungkin disekolahkan. Misalkan dikasih sekolah, disekolahkan di Indonesia itu nanti setelah itu bisa bekerja, ya kan? Bisa bekerja di tempat yang disediakan. Misalkan sini ada Politeknik Krakatau, Politeknik apalagi teh di Anyar tuh ya, itu bagian juga dalam rangka dukungan kepada untuk mengurangi pengangguran atau melibatkan untuk diterimanya sebagai pekerjaan. Kemudian terkait satu lagi adalah stunting. Ini betul, Pak. Sekarang tapi alhamdulillah sama Citaku mulai turun nih. Ya turunnya cukup signifikan, dia 1, 2, 3 gitu kan. Tapi tetap kita upayakan bagaimana stunting ini harus dikurangi atau dicegah. Kalau dicegah nol mungkin perlu effort yang besar ya, paling tidak kita minimalisir. Nah, dengan siapa melibatkan PKK, para kader, kemudian Dinas PTKB, Dinas Kesehatan. Nah, isu ini menjadi penting karena ini dalam rangka untuk kelanjutan sumber daya manusia. Gimana manusia mau cerdas, sehat kalau misalkan di tatanan bawahnya sebelum sehat. Nah, stunting ini kalau dibiarkan akan menghambat proses perkembangannya. Baik itu perkembangan motorik kasarnya maupun motorik halusnya. Ya, jadi nantinya anaknya nanti tidak siap. Ya. Kemudian isu selain dalam rangka penasaran ini kan para orang tua nih orang tua dalam memberikan pola asuh ya nutrisi harus benar-benar sesuai, harus bagus, apalagi ketika masa 1000 kelahiran pertama harus benar-benar tuh, terutama calon pengantin yang baru nikah ya. Jadi persiapkan tuh ketika memang sudah standarnya muncul 1000 kelahiran pertama, nah nutrisinya tuh harus benar-benar ya, hilang stres, makan harus banyak, proteinnya, vitaminnya ya kan harus kuat tuh ya. Dan nanti kalau sudah bertumbuh bayinya jadi bagus kan lahir. Nah, bukan stop pada ketika lahir udah best, tapi kan proses perkembangan harus ada tumbuh kembangnya. Pola asuh nih, pola asuhnya harus sesuai, jangan sampai kasih makannya sekedar nasi doang atau cuma supaya kenyang, tidak. Tapi kan harus ada komunikasi. Ada juga selain pola asuh, kadang ada yang stunting ini bukan pada orang yang tidak mampu saja, orang mampu juga bisa kena stunting anak ya, Bu. Ada orang misalkan punten ya, ada cukup ekonominya, pendidik, ya, tapi anak stunting, ini kan ada yang salah ini, gitu kan. Maka perlu dukungan dari kader, Bapak Posyandu, Ibu PKK, kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat, dan terlebih dukungan dari industri. Industri juga mendukung dalam program isu stunting ini. Oke, sahabat Wilip Online, gak terasa nih udah ada di segmen terakhir. Kita ngobrol banyak banget nih bareng Pak Camat dan Pak Lurah dan membuka wawasan sekali. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda yang khususnya ada di wilayah Citangkil nih Pak, untuk terus aktif membangun wilayah Citangkil ini? Mungkin dari Pak Camat dulu ya Pak. Baik, ada hal yang penting nih Mbak Dini. Ada salah satu hadis yang memang mengingat kembali kita. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini peringatan bagi kita. Selama masih muda harus kita gelorakan semangat kita. Jangan menganiaya diri sendiri. Mari kita optimalkan potensi kita dan jaga kesehatan, dan harus membuka mindset. Kita harus adaptif dengan teknologi, adaptif dengan informasi, dan teruskan potensinya untuk dimaksimalkan untuk jangka ke depan. Karena generasi muda ada di tangan mereka. Generasi akan datang ada di tangan pemuda. Jadi jangan sia-siakan waktu mudanya ya untuk sampai menunggu tua. Tapi kita harus maksimalkan. Yang kedua, hal yang penting ini, ada salah satu ayat ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ayat ini mengingatkan kita yang bisa merubah itu ada di sendiri. Maka kita harus bisa memperbaiki. Hari ini yang masih leha-leha, masih santai-santai, kita harus berubah. Kita harus bertransformasi, transformasi dengan digital, transformasi dengan lingkungan dan semuanya. Dan jaga juga kita untuk tetap senantiasa ya, pertama taat pada Allah dan Rasulnya, dan
taat kepada orang tua, insya Allah semuanya kalau dilalui dilaksanakan akan sukses di dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya, kalau Bapak Lurah bagaimana nih Pak? Pesan Bapak untuk generasi muda khususnya di Taman Baru ya Pak ya, di Kecamatan Citangkil ini apa nih Pak pesannya? Pesan saya untuk para pemuda khususnya di Taman Baru, sekarang jangan berleha-leha mengandalkan orang tua, karena perbedaan pemikiran dan lain sebagainya tentunya harapannya tumbuh dari para pemuda yang ada. Pemuda adalah melanjutkan generasi para orang tua yang sudah dan akan mendahului. Oleh karena itu, marilah sama-sama mengisi pembangunan khususnya Kelurahan Taman Baru Kecamatan ini untuk lebih baik dan lebih maju. Tetap Cilegon juara untuk para pemuda. Luar biasa. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya, sahabat Wilip Online yang disampaikan Bapak Camat dan Bapak Lurah. Ini juga membuka wawasan nih bagi kita. Jadi saya udah tahu juga nih Pak, program unggulan tadi yang sudah kita bahas ya Pak ya. Terus kolaborasi, dan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Citangkil ini sedang bergerak maju ya Pak ya. Iya, Masya Allah, kita doakan bersama ya sahabat Wilip Online. Semoga program-programnya ini terlaksana dengan baik, kolaborasinya juga semakin erat juga ya Pak ya. Ya, baik sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami dan tentunya di podcast Wilip Online. Dan untuk warga Kecamatan Citangkil ya Pak ya yang ingin menanyakan mungkin program-program, saran atau pengaduan, boleh langsung ke kantor Kecamatan Citangkil ya Pak ya. Iya, dan boleh juga nih mengunjungi media sosial resmi Kecamatan. Terima kasih sahabat Wilip Online sudah menemani kita podcast pada hari ini yang luar biasa, sangat inspiratif sekali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.